Ogah dukung Prabowo, lebih pilih Ganjar. Berduyun-duyun kader PSI berbagai daerah mundur teratur. Copot baju partai, siap perjuangkan Ganjar sampai menang. Kami mengundurkan diri. Kami akan fokus pada prioritas utama, yaitu memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kami sungguh-sungguh patah hati terhadap PSI. Namun demikian, kami tidak akan pernah sakit hati. Kami akan terus berjuang, berusaha untuk kemajuan NKRI. Terhadap Pak Prabowo kan bukan hanya di tingkat elit PSI. Oke, baik. Saya lihat misalnya Audrey ya, itu banyak teman saya yang masih kecewa. Evaluasi kita terhadap perhelatan pemilu di 2024. Jadi kita menilai setelah beberapa bulan terakhir, kita menilai bahwa PSI Sumsel belum siap untuk menjadi peserta pemilu di 2024. Sehingga kami memutuskan untuk keluar dan mungkin kami akan memikirkan hal-hal lain yang mungkin lebih berkenan bagi kami dan teman-teman gitu. Ya itu tinggal tunggu waktu saja dan terbukti sekarang gitu. Banyak kader PSI mundur, kemudian Giring juga katanya mau mundur kayaknya gitu ya, karena ingin menyerahkan partai kepada pemilik aslinya kata Giring. Jadi hasil dari menyerang PDI Perjuangan, menyerang Ibu Megawati selama beberapa bulan terakhir itu justru berbalik sendiri kepada PSI, karena yang kocar-kacir justru PSI. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. 6 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengundurkan diri buntut kedatangan Bacawa Pres Gerindra Prabowo Subianto ke kantor DPP PSI beberapa waktu lalu. Keenam kader ini merasa begitu patah hati karena PSI membuka ruang mendukung Prabowo di Pilpres 2024 nanti. Pengunduran diri itu diumumkan secara terbuka lewat konferensi pers di Bakul Coffee Cikini, Jakarta Pusat, Selasa 22 Agustus 2023. Adapun sejumlah kader yang mundur adalah Bacalek DPR RI Dapil Jateng 8, M. Afton Lutfi, Bacalek DPR RI Dapil NTB 2, Bacalek DPRD Kota Bekasi 3, Lis Sektiawanti, Bacalek DPRD DKI Jakarta 1, Dharma Munir, Tulus Borisman, Alfonso Simbolon. Afton mengaku pihaknya merasa patah hati karena PSI bermain mata dengan Prabowo. Padahal kata Afton, PSI sudah mendeklarasikan dukungan untuk mengusung Ganjar Pranowo di 2024 yang mana tidak sesuai dengan ideologi PSI, yaitu partai yang ideologis, anti-intoleransi, anti-ekstremisme, dan anti-radikalisme. Terlebih bagi Afton, Prabowo memiliki rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan hingga kini. Oleh sebab itu Afton tak terima dengan kemesraan antara PSI dengan Prabowo. Selain itu, Afton juga menilai pernyataan Bacalek PSI, Ade Armando, yang sering dilontarkan di media sosial sangat merugikan pihaknya. Namun, Afton tidak merinci pernyataan Ade yang dimaksud. Lebih lanjut, Afton menyebut pihaknya juga bakal mengembalikan dana yang diberikan PSI untuk proses pencalekan. PSI memang telah meletakkan standar untuk dirinya sendiri dengan begitu rupa, sehingga ada hal-hal yang ketika dilakukan oleh partai lain dianggap sebuah kewajaran, kelumrahan, tapi tidak untuk PSI. Ya, saya tahu, PSI belum menyatakan mendukung Prabowo secara gamblang. PSI akan tetap tegak lurus pada Jokowi, dan hasil musrah yang memaklumatkan dukungan kepada Ganjar juga belum dibatalkan. Walau Grace Nathalie mengeluarkan kalimat bersayap yang menyatakan sudah makin jelas tondo-tondonya. Saya juga paham Ade Armando menyatakan tetap mendukung Ganjar. Belum ada rencana dukung Prabowo juga. Tapi jujur, waktu menyaksikan konten pembelaan Bang Ade, saya sampai geli-geli sendiri. Disclaimer, gelinya karena dengerin konten ya, bukan karena sedang melakukan perbuatan yang lain. Hahaha. Kami geli karena Bang Ade yang biasanya galak kepada Prabowo mendadak jinak. Ibarat macan lokal ketemu macan Asia gitu loh. Saya tentu nggak menganjurkan PSI atau Ade sebagai tuan rumah yang bersikap galak atau tidak sopan. Tapi ada dua hal yang saya anggap
lebih layak untuk dikerjakan. Saya tidak mau berspekulasi terlalu jauh, tapi kalimat-kalimat petinggi PSI yang saya tahu semuanya bersayap. Dalam artian, yes, mereka tetap berkata dalam rembuk rakyat, PSI telah menyatakan capres mereka adalah Ganjar Pranowo dan itu belum dicabut. Masalahnya ketika ditanya apakah ada kemungkinan untuk balik badan mendukung Prabowo, PSI tidak memberikan jawaban tegas. Mereka malah menjawab akan ditentukan nanti saat Kopdar tanggal 22 Agustus. Wah, ini kan wadaw namanya. Hal seperti inilah yang mungkin menjadikan banyak pihak menjadi tidak percaya lagi dengan PSI. Banyak kader yang memilih hengkang karena alasan-alasan yang kurang rasional dari sikap PSI tersebut. PSI mau dukung Prabowo nggak apa-apa sih, asal jangan lupa piagam kebohongan awardnya mesti dicabut dulu. Plus, ada baiknya sindiran Sis Grace bahwa Prabowo adalah politisi kuno dan politisi genderuwo sekaligus diralat pisan. Jadi, bagaimana menurut Anda? Angga Prabowo bak malin kundang, kini relawan di Sumbar beralih dukung Ganjar Pranowo. Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. 88% suara pemilu adalah untuk Prabowo Subianto. Tapi nyatanya setelah beliau kalah dan meninggalkan kami dengan menjadi seorang menteri dari Pak Jokowi, itu sangat menyesakkan hati kami dari Sumatera Barat. Tidak ada gunanya Pak bagi kami. Kenapa harus begitu dia? Ya kan, makanya kami ingin mengalihkan kepada Bapak Ganjar Pranowo ini untuk 2024. Ketika mereka kemudian berbelok mendukung Pak Ganjar Pranowo, itu kayaknya memang adalah sebuah keputusan yang sangat-sangat susah, sangat sulit untuk mereka buat, tapi pada akhirnya harus mereka lakukan karena mereka bilang, salah satu koordinator kelompok relawan Prabowo di Sumatera Barat sana mengatakan, Prabowo mengajarkan kami untuk tidak menjadi malin kundang. Tapi ternyata siapa yang sekarang menjadi malin kundang ketika Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi? Itu kan sebuah pengkhianatan, itu kan sebuah kedurhakaan karena meninggalkan pemilihnya dan kemudian memilih bersama-sama menjadi bagian dari kekuasaan. Pada saat saya diskusi langsung dengan beliau, dia memaparkan beberapa argumen dan beberapa pernyataan. Saya sangat tertarik saat itu, istilahnya saya jatuh hati pada pandangan pertama. Relawan yang melakukan dukungan ini sebenarnya relawan dari mana sebelumnya, dukung siapa? Jadi teman-teman semua ini, memang saya kemarin di kontak bahwa ada giat seperti ini dan mereka semua secara historikal, sejarah, latar belakang, mereka pernah bersama-sama mendukung Bapak Prabowo Subianto di perhelatan ini. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kubu Prabowo mulai bergejolak, dimulai dari daerah yang justru menjadi lumbung suara bagi Prabowo Sandi di Pilpres 2019 silam. Ya, kabar yang pastinya bikin panik kubu Prabowo itu datang dari Padang, Sumatera Barat, berupa aksi pengalian dukungan kepada Ganjar oleh seratusan relawan yang disertai pencopotan baju bergambar Prabowo Sandi menjadi kaos bergambar Ganjar Pranowo 2024 atau GP 2024. Seperti dilansir dari laman detik.com, Koordinator Relawan PS19 GP24, John Kennedy, berkata bahwa mereka mengalihkan dukungan kepada Ganjar karena kecewa dengan Prabowo yang menjadi anak buah Jokowi. Padahal saat Pilpres 2019, mereka mati-matian berjuang melawan Jokowi. Kata Johnny pada Jumat 18 Agustus, kami sudah berkorban waktu, tenaga, bahkan materi untuk kemenangan Prabowo di Sumatera Barat. Dan itu berhasil kita wujudkan hingga memperoleh suara 86% lebih pada Pilpres 2019. Kini kami mencari sosok pemimpin yang menjadi simbol regenerasi kepemimpinan nasional. Kami nilai Ganjar tepat memimpin Indonesia 2024. Nah, jika lantas ada yang mengira jika aksi ini hanya dilakukan oleh relawan biasa, sepertinya sih nggak begitu ya. Karena udah Johnny ini berkata bahwa para pejuang Prabowo 2019 yang beralih mendukung Ganjar Pranowo ini memiliki latar belakang komplit. Mulai dari petani, kaum milenial, tokoh agama, nenek, mama, hingga emak-emak dan aktivis LSM. Bahkan ada yang berasal dari keluarga besar Gerindra. Menariknya dalam orasi sempat terdengar bahwa selama ini Prabowo mengajarkan agar tidak menjadi kaya
malin kundang, tapi justru Prabowo lah yang bertingkah bak malin kundang. Sorotan juga ditujukan pada anggapan jika Ganjar Pranowo cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah, sehingga para relawan itu berharap agar kemiskinan dan pengangguran di Tanah Minang bisa diatasi dengan Ganjar menjadi RI 1. Nah, apa yang terjadi di Padang ini pasti akan berdampak pada penggerusan suara Prabowo yang akan semakin besar. Jangan lupa bahwa di Tanah Minang, duet Prabowo Sandi mampu merebut 85,95% suara dengan hanya menyisakan 14,05% untuk Jokowi Ma'ruf. Namun meskipun tidak dikehendaki memimpin oleh mayoritas penduduk yang lebih memilih Prabowo, tetapi selama ini Jokowi tidak pernah menganaktirikan Sumbar dengan tetap memberi perhatian yang sama seperti daerah-daerah lain yang menjadi lumbung suara Jokowi Ma'ruf. Saya sangat yakin gelombang pengalihan dukungan ini barulah permulaan karena Ganjar belum benar-benar berkampanye. Ruang geraknya baru akan terbuka lebar pasca 5 September 2023 sejak masa jabatan Ganjar sebagai gubernur berakhir. Lalu beliau mulai berganti kostum sebagai Capres RI 2024. Saya pun meyakini bahwa ada kelompok-kelompok relawan lain yang masih akan menyeberang, tapi bukan ke kubu Anies, tapi selama ini mereka masih menunggu ada yang berani untuk mendobrak dan menyatakan dukungan kepada Ganjar. Ya lihat saja nanti. Kok feeling saya kuat ya bahwa hal ini akan segera terjadi? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?